Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin hadratal afadil hadratul mukarramin yang kami takdimi, seluruh hadirin hadirat yang bergabung bersama kita dan Izi pada kesempatan sore hari ini. Barakallahu fikum, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hari-hari Ramadan yang sangat berharga, yang sangat agung, yang sangat mulia. Maka seperti tema yang kita usung di sore hari ini, Light Up Your Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengisi Ramadan kita dengan penuh semangat, dengan melaksanakan berbagai ketaatan, amal saleh, ibadah-ibadah, dan menjadikannya sebagai semuanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang merupakan bulan kemesraan ini. Light up your Ramadan karena inilah bulan yang menjadi kesempatan kita untuk berdekat-dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bisa simak di dalam Suratul Baqarah ayat ke-186. Bagian dari rangkaian ayat-ayat puasa yang membentang antara ayat ke-183 sampai ayat ke-187. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertanya, ibadi, hamba-hambaku, anni, kata Allah, tentang diriku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku ini, kata Allah, qarib, amat dekat. Ujibu, aku menjawab, mengijabah, mengabulkan da'watad da'i, doanya orang-orang yang berdoa, idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi seruan-seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya semuanya mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyimak ayat ini sebagai salah satu bekal untuk light up Ramadan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menjelaskan bagaimana hubungannya dengan kita semua. Kalau kita membaca dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, kita akan menemukan keterangan di sana. Ayat ini turun karena beberapa orang Ansor menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik kepadanya, ataukah dia itu jauh sehingga kami perlu berteriak kepadanya? Latar belakang pertanyaan orang-orang Ansor ini adalah di tahun kedua Hijriah tersebut terjadi perubahan perintah untuk berpuasa
dari semula perintah puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum di ayat ke-183, ayyaman ma'dudat di ayat ke-184 adalah kewajiban puasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, dan dia secara awqatan wa kaifiyatan, waktu maupun juga tata caranya mengikuti tata cara orang-orang sebelum kita, para ahli kitab, orang-orang Bani Israel yang mendapatkan risalah-risalah terdahulu, dan hari-harinya hari tertentu. Yakni pada saat itu kalau kita merujuk kepada Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi atau yang dikenal sebagai Tafsir Qurtubi, beliau menjelaskan yang dimaksud ayyaman ma'dudat dalam perintah puasa yang turun sebelum perintah puasa Ramadan adalah puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dan itu diwajibkan seperti dalam ayat ke-183 yang sudah kita baca tadi. Jadi ketika itu aturannya sesuai dengan aturan kaum sebelum kita. Dimulai dari bangun tidur, diakhiri dengan waktu Isya, yakni malam sempurna. Maghibu syafaqil ahmar, atau terbenamnya mega yang berwarna merah di ufuk barat. Jadi sempat awal-awal Rasulullah SAW berada di Madinah, berhijrah bersama para sahabat, maka mereka mengalami perintah puasa yang dilaksanakan bukan di bulan Ramadan, tapi di 3 hari setiap bulan, dengan tata cara dimulai sejak bangun tidur, tidak ada santap sahur ya, berarti ya, dimulai ketika bangun tidur, diakhiri bukan waktu maghrib, tetapi waktu Isya, yaitu maghibu syafaqil ahmar, atau terbenamnya mega yang berwarna merah di ufuk barat. Ini berkaitan dengan syiar-syiar ibadah ketika Rasulullah tiba di Madinah yang memang ditunjukkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa Nabi SAW adalah pelanjut risalah nabi-nabi sebelumnya, adalah pembawa risalah pamungkas untuk menggenapi dan menyempurnakan serta mengoreksi risalah-risalah dari yang telah datang sebelumnya ataupun mengalami beberapa distorsi dari ajaran para nabi sebelumnya seperti Musa dan Isa alaihi wassalam. Jadi ketika awal di Madinah, karena yang paling diharapkan masuk Islam itu tentunya ahli kitab yang di dalam kitab suci mereka terdapat ya penjelasan tentang ciri-ciri tanda-tanda Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, maka ya Nabi SAW dalam penampilannya memakai jubah asfar seperti para pemuka ahli kitab, menyisir rambutnya digerai ke belakang tanpa dibelah seperti para pemuka ahli kitab. Kemudian dalam sholat, ya ibadah sholat, kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, ya. Kemudian di dalam puasa ini juga puasanya adalah seperti kaum sebelumnya. Ini yang kemudian dilaksanakan pada saat itu. Maka orang-orang Ansor ini tadi merasakan beratnya puasa pada zaman tersebut. Konon karena aturan puasanya seperti ini, ya di banyak riwayat disebut ada orang-orang Ansor yang puasanya itu kesambung-sambung. Lebih dari 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Gara-garanya apa? Pulang dari kebun menjelang waktu maghrib. Lalu dia berwudu, ikut sholat maghrib berjamaah, pulang ke rumah menunggu waktu berbuka puasa. Yang tadi sudah kita sebut, waktu berbuka puasanya ketika sedang waktu Isya, ketika masuk waktu Isya. Maka kemudian nunggu sambil santai, layah-layah bahasa kita ya. Maka kemudian tertidur. Nah karena tertidur bablas, ya waktu Isya lewat, dia bangun-bangun mungkin sudah jam 9 malam, 10 malam, 11 malam. Sesuai aturan tadi puasanya, kalau sudah bangun tidur harus sudah dimulai lagi puasa hari berikutnya. Begitu bangun tidur, sudah harus mulai puasa untuk hari berikutnya. Maka puasanya kesambung-sambung. Ada yang kesambung 2 hari, 3 hari. Masya Allah. Lalu pada tahun kedua Hijriah itu qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah mengatakan telah nyata kebencian dari orang-orang ahli kitab itu keluar dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan hati mereka jauh lebih besar lagi. Maka mulai tahun itu
Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk mengubah syiarnya supaya justru menyelisihi atau berbeda dengan ahli kitab. Yang pertama, kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, ke Baitullah yang ada di Mekah. Yang kedua, Nabi SAW juga mengubah penampilan beliau dari semula memakai jubah asfar, kini mencukupkan diri dengan gamis yang berwarna putih. Kemudian beliau SAW juga mengubah sisirannya, tidak lagi ditarik gerai ke belakang, tetapi dibelah. Sisirnya dibelah sisirannya. Kemudian beliau juga memerintahkan para sahabat untuk memangkas kumisnya dan memelihara jenggotnya, membedakan diri dengan orang-orang Yahudi yang pada saat itu mereka memelihara kumis maupun jenggotnya. Kemudian Nabi SAW juga mendapatkan perintah untuk mengubah syariat puasa dari tadi disebar di 3 hari setiap bulan, dihimpunkan menjadi 1 di bulan Ramadan. Turun Suratul Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan dari Al-Qur'an Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, terpuji dan tercela. Maka barang siapa yang menjumpai bulan tersebut, berada di negerinya ketika masuk bulan tersebut, ya, maka hendaklah dia mempuasainya. Jadi puasa kemudian dipindahkan menjadi ibadah dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ketika perintah itu turun, maka para sahabat Ansor tadi khawatir. Waduh, puasa 3 hari saja kita bisa kesambung-sambung begitu. Nanti kalau sebulan kesambung, matilah kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka mereka menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud untuk mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kok aturan puasanya berat betul? Dulu kalau 3 harian kami masih mending, insya Allah masih kuat. Tapi kalau sebulan nanti kesambung-sambung, matilah kami ya Rasulullah. Mereka sangat ingin untuk mengucapkan, menyampaikan yang demikian, tetapi tidak sampai di lisan mereka. Seperti kebiasaan orang-orang Ansar, mereka bertanya dengan bahasa kiasan. Maka mereka bertanya dengan kalimat tadi, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak? Maka Allah menjawab kedua pertanyaan itu sekaligus. Pertanyaan yang tersurat, yang terungkapkan, yaitu kenapa? Apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak? Dijawab oleh Allah di ayat ke-186. Sementara pertanyaan yang tersembunyi di dalam hati mereka, yakni pertanyaan kenapa kok puasa aturannya berat, dijawab oleh Allah di ayat ke-187. Di dalam ayat ke-187 itu terdapat pokok-pokok di mana malam Ramadan dihalalkan bagi orang-orang beriman untuk bercampur dengan istri mereka. Dulu ketika puasa 3 hari, tentu mereka takut mendekati istrinya di malam-malam puasa itu. Ya, mereka merasa itu adalah hal yang tidak patut, dan itu memang bagian dari puasanya, bukan cuma siang tapi juga malam puasa dari istri. Sementara Allah di ayat ke-187 kemudian mengatakan, berbeda dengan aturan sebelumnya, dihalalkan bagi kalian malam bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri kalian. Kemudian klausul puasanya juga berbunyi, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai jelas tampak antara benang putih dan benang hitam, yaitu dengan datangnya waktu fajar. Maka di sini kita kemudian disunahkan menyantap makanan di waktu sahur untuk membekali ketaatan kita dalam berpuasa supaya tidak lemah
supaya tidak lemes, supaya tidak kemudian sakit gitu ya. Maka diberikan oleh Allah syariat boleh makan dan minum sampai tibanya waktu fajar, dan bahkan kemudian disunnahkan makan dan minum di waktu sahur untuk kemudian memberikan kekuatan. Sekaligus ya makan minum di waktu sahur yang lebih utama jika diakhirkan ini tentu menjadi gambaran bagi kita bahwa Allah bukan menginginkan kita menderita, susah, berat, tetapi menginginkan agar kita semuanya mudah menjalani ibadah puasa ini dan mampu menjaga semua larangannya dan semua yang bisa merusak pahalanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik, itu sejarah singkat tentang ya tasyri'us syiyam atau pensyariatan puasa yang kemudian dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita sekarang melanjutkan tradisi Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, hendaklah dia mempuasainya. Maka kita kembali ke ayat 186 tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang diriku, kalau sighat aslinya sebenarnya, kalau bertanyanya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti siapa yang harus menjawab? Nabi Muhammad SAW. Maka ada kaidah dalam bahasa Arab, bentuknya itu ada syarat, ada jawab. Syaratnya terpenuhi, jawabnya muncul. Nah, syaratnya apa? Wa idza sa'alaka. Klausa pertamanya adalah wa idza sa'alaka, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang aku, wahai Muhammad SAW. Berarti yang ditanya Rasulullah. Kalau sighat syaratnya seperti ini, sighat jawabnya seharusnya adalah faqul, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa. Karena yang ditanya Muhammad, maka yang harus menjawab Muhammad. Faqul, maka katakanlah. Tetapi ayat ini tidak berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Tidak. Allah tidak mengatakan maka katakanlah hai Muhammad bahwasanya aku ini dekat. Kenapa? Karena ini secara bahasa tidak mungkin, muskil. Ada yang mau mengatakan kepada kita bahwa dia itu sangat dekat, tetapi dia mengatakannya kepada kita lewat perantara. Hei Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku itu bahwasanya aku dekat kepada mereka. Bagaimana disebut dekat? Kalau ngomong saja pakai perantara. Maka seakan-akan Allah hendak menghilangkan kesan tersebut. Yang namanya dekat adalah dekat dengan seluruh hal yang ada, termasuk dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad SAW, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan, maka katakan hai Muhammad bahwa aku dekat. Tapi Allah langsung bicara kepada semua yang bertanya, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat sekali. Betapa indahnya kalimat Allah ini. Jadi dia tidak lagi menggunakan perantara. Saat itu Rasulullah SAW harus minggir dulu. Allah mau bicara langsung kepada orang yang bertanya ini bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Bagaimana kedekatan yang dipilih oleh Allah? Teman-teman apakah senang kalau ada yang dekat? Ya tergantung dekatnya ngapain. Dekatnya minjem duit mulu. Dekatnya minta tolong mulu. Minta dibantu terus gitu ya. Maka dekat yang seperti ini gak nyaman kita. Maka dekat itu fa inni qarib. Tidak sekedar dekat bagi Allah. Dekatnya Allah kepada kita, dekat yang menggambarkan siapakah dia.
dan siapakah kita? Dekatnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab permohonan doa dari orang-orang yang berdoa ketika dia menyeru kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi seruan-seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Jadi kedekatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan sembarang kedekatan, tapi kedekatan kemesraan untuk mengabulkan doa-doa kita semuanya. Ini adalah tawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam bulan Ramadan, dalam rangkaian ayat puasa, dia mengatakan, aku akan mengabulkan semua doa dari orang-orang yang meminta. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, syariatinya ibadah. Wa du'a'u huwal ibadah, dan doa itu adalah benar-benar ibadah. Maka bagaimana di bulan Ramadan kita menghubungkan dua kenyataan ini, bahwa Allah membukakan, membentangkan pintu istijabatut du'a, pintu diterimanya doa-doa. Maka Allah menegaskan lagi dengan mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku selalu mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku ketika mereka meminta. Maka ini, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu gambaran tentang betapa Allah memang hendak mengundang kita untuk berdekat-dekat kepadanya, bermesra-mesra semesra-mesranya di bulan yang mesra ini, di bulan Ramadan. Aku mengabulkan doa. Tentu ada syarat ketika Allah hendak mengabulkan doa-doa kita, menjawab semua doa-doa kita. Maka kita bisa menemukan Allah mengatakan fal yastajibu li. Maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Mari kita penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Ada yang menghalangi antara kemesraan kita dengan Dia Jalla Jalaluh. Apa penghalang kemesraan antara kita dengan Allah itu? Yang pertama, dosa-dosa. Dosa-dosa ini bertempat di antara kita dengan Allah, ke bawah, menghalangi karunia-karunia Allah yang akan datang kepada kita, ke atas, menghalangi doa-doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka falyastajibu li, hendaklah seruan pertama kita agar kita bisa light up our Ramadan dengan bermesra dengan Allah adalah dengan membersihkan diri dari dosa-dosa, dengan beristighfar, dengan memohon ampun, dengan memperbanyak doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dengan memperbanyak doa-doa untuk memohon ampun, atau kita bisa membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku selalu berada di atas perjanjian denganmu dan janji yang kutunaikan sejauh kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui semua nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku akui semua dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta,
maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Dengan memperbanyak istighfar, maka Ramadan kita akan lebih bercahaya. Hubungan kita dengan Allah akan semakin lebih mesra. Doa-doa kita akan diijabahnya. Jadi istighfar, memohon kepada Allah ampunan. Karena yang menghalangi kita dari kenikmatan beribadah di bulan Ramadan, itu diantaranya adalah dosa-dosa. Yang membuat kita berat membaca Al-Quran, yang membuat kita berat menjalankan puasa, yang membuat kita berat melaksanakan sholat tarawih, yang membuat kita berat mengeluarkan uang untuk sedekah, kesemuanya adalah dosa. Itu. Falyastajibuli. Hendaklah mereka penuhi seruanku untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami yang menghalangi kemesraan kita dengan Allah adalah makanan yang haram. Yang menghalangi doa-doa kita sampai kepada Allah adalah makanan haram. Maka di Ramadan ini kita berpuasa, yang dengan puasa itu dikatakan oleh para ulama bisa membakar berbagai unsur-unsur haram yang ada dalam tubuh kita. Jadi kepayahan tubuh kita untuk melaksanakan puasa itu membuat dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini kita bahkan berlatih. Jangankan yang haram, yang halal saja kita nggak mau makan. Jam 12 siang ditawari makan ini, minum ini, enak, lezat, halal, dijamin, ada sertifikat halalnya. Ya, tapi kita tidak mau, kita tidak sudi. Karena jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita sentuh karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka menjaga makanan halal, asupan yang halal juga termasuk menjadi kebaikan-kebaikan besar untuk light up our Ramadan. Kita akan keruh, kita akan nyaris padam kalau kemudian kita tidak berhasil dalam melight up Ramadan kita dengan tadi, ya, memahami kehalalan, memahami sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala halalan thayyiban. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya kita bisa fahami di dalam ayat ini, falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Ya ayyuhalladzina amanu ajibu da'iyallahi idza da'akum lima yuhyikum. Ajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Jawablah Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru kepada apa yang membuat kita hidup, membuat kita light up, menyala seperti tadi. Ya, segala seruan-seruan Allah itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Maka Ramadan ini makin kita nyalakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa terpanggil bahwa setiap kali Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita merasa itu adalah aku. Itu adalah aku. Kemudian yang berikutnya, merasa bahagia dengan Ramadan ini. Gembira karena semua keutamaannya. Gembira karena pintu surga dibuka. Gembira karena pintu neraka ditutup. Gembira karena syaitan dibelenggu. Gembira karena dilipat gandakan amal-amal saleh pahalanya. Gembira karena di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Gembira karena
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai wasilah dan kesempatan, dengan puasa siang, dengan qiyamul lail malam dan seterusnya. Gembira kita dengan semua kedudukan yang Allah janjikan kepada kita. La'allakum tattaqun, seperti dalam kalimat supaya kalian bertakwa. Kalau supaya kalian bertakwa itu, kadang-kadang kita nggak light up, nggak semangat karena mengira takwa itu untuk Allah, mengira manfaat dari ibadah kita akan kepada Allah. Padahal yang namanya takwa itu yang sering kita terjemahkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, manfaatnya, kebaikannya bukan untuk Allah, karena Allah tidak berhajat kepada hambanya, melainkan kembali untuk kita semua. Kita mungkin perlu untuk melight up Ramadan kita ini, memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita la'allakum tattaqun, ingatlah bahwa Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, di surah Al-Hujurat. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita la'allakum tattaqun, sebenarnya Allah sedang bilang kepada kita supaya kamu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga perlu mengingat bahwa Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dijadikan baginya jalan keluar dari masalahnya, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka seakan-akan ketika kamu berpuasa, lalu Allah berfirman kepadamu la'allakum tattaqun, itu sebenarnya supaya kamu bisa keluar dari semua masalah, diberikan jalan keluar dari semua masalah, dan supaya kamu bisa diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. La'allakum tattaqun, supaya kamu dapat jalan keluar dari masalah dan supaya kamu diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di ayat yang keempat surah yang sama kita menemukan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, dijadikan dari urusannya itu pasti akan banyak kemudahan-kemudahan. Maka ketika Allah mengatakan kepada kita la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa dalam konteks puasa, maka sama kita katakan bahwa ini adalah supaya kita mendapatkan urusan kita itu dimudahkan semuanya. Kemudian kita membaca ayat in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan di hati kalian kepekaan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Indah sekali. Dan kita perlu mengingat bahwa ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Kita sedang berproses untuk menjadi kekasih Allah di sini. Kekasih Allah yaitu ketika kita dibilang la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, adalah supaya kalian menjadi kekasih Allah yang beriman dan bertakwa. Dan kekasih Allah Subhanahu wa taala itu diperoleh derajatnya juga diantaranya melalui puasa ini. La'allahum yarsudun, untuk light up kepada kita. Semoga kita mendapatkan irsyad dari Allah, itu cita-cita untuk menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi la'allahum yarsudun, supaya kalian mendapat irsyad. Artinya supaya kalian menjadi kekasih Allah. Seperti dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, aku memaklumkan perang kepada orang yang memusuhi wali-waliku, kasih-kasihku, yaitu orang yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai, yaitu yang fardu. Dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku menjadi mata yang digunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maka disinilah kita light up. Ketika pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, tangan kita, kaki kita
semuanya bergerak atas bimbingannya Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera demikian sebagai pembuka kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.